Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi hebat SMA 1 Kendal. Bertemu lagi dengan Bu Titin, guru matematika yang baik hati. Video ini Bu Titin buat khusus untuk kalian yang kelas 12 SMA 1 Kendal. Hari ini kelas 12 akan belajar tentang kaidah pencacahan. Apa sih itu kaidah pencacahan? Ada nggak sih yang penasaran? Mungkin beberapa dari kalian udah tahu, tapi sebagian besar pasti belum tahu karena materi ini belum ada di kelas 1, kelas 2 nggak ada, SMP pun juga nggak ada. Tapi dasar dari pembelajaran kaidah pencacahan ini, kalian harus paham dahulu tentang operasi bilangan bulat, mulai dari perkalian, pembagian, kayak gitu, penjumlahan. Nah itu ingat. Nah, di materi kaidah pencacahan ini kalian dituntut untuk teliti membaca soal, teliti menghitung, dan teliti menganalisis permasalahan. Nah, untuk itu Bu Titin berharap di pembelajaran kali ini kalian yang kelas 12 dipelajari dengan sungguh-sungguh. Kita baca hati-hati PowerPoint yang Bu Titin kirimkan dan silahkan disimak videonya dengan perlahan-lahan. Ingat, siapkan alat tulis, buku, dan pulpennya. Setiap ada hal penting silahkan dicatat, gitu ya. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nah, kita langsung ke pembelajaran kaidah pencacahan. Sebelumnya apa sih itu yang dinamakan pencacahan? Pernah nggak sih kalian itu mendengar kata pencacahan? Pencacahan itu berasal dari kata cacah, di mana mencacah itu artinya menghitung. Berarti cacah itu adalah hitung. Kalau pencacahan berarti perhitungan. Jadi nanti kita akan belajar hitung menghitung. Menghitung apakah? Nah, nanti kita akan lihat. Di sini ada contoh kasus dari pencacahan. Hari ini kelas 12 MIPA 4 akan melakukan pemilihan ketua dan sekretaris kelas. Jadi ada suatu kelas akan melakukan pemilihan ketua dan sekretaris. Calon ketua ada sebanyak 3 orang, yaitu Aldi, Rido, dan Sufyan. Sedangkan calon sekretaris ada 2 orang, yaitu Siti dan Ruby. Tentukan banyaknya kemungkinan pasangan ketua dan sekretaris dari pemilihan ini. Penyelesaiannya, kita tulis dulu. Kita tulis dulu siapa saja sih calon ketuanya, yaitu ada Aldi, Rido, dan Sufyan. Kalau calon sekretarisnya ada Siti dan Ruby. Kemudian untuk mencari pasangan ketua dan sekretaris, berarti kita bisa memasangkan Aldi dengan Siti atau Aldi dengan Ruby, Rido dengan Siti atau Rido dengan Ruby, begitu juga dengan Sufyan. Lalu kita hitung, yang pertama tadi apa? Aldi dan Siti. Yang kedua, Aldi dan Ruby. Yang ketiga, Rido dan Siti. Kemudian Rido dan Ruby, Sufyan dan Siti, Sufyan dan Ruby. Jadi totalnya itu ada 6 pilihan. Nah, dari sini kita tuh telah melakukan pencacahan atau perhitungan dari suatu kasus. Kemudian kita menghitung banyaknya pilihan yang ada. Oke, next. Nah, cara pencacahan sendiri itu ada banyak sekali cara. Ada yang pertama, diagram pohon. Contoh tadi kita kan ada kasus tentang pemilihan ketua dan sekretaris. Ketuanya ada Aldi, Rido, dan Sufyan. Masing-masing dari Aldi, Rido, dan Sufyan itu bisa berpasangan dengan Siti dan Ruby. Dikasih panah cabang 2 seperti ini. Nah, dari sini kita bisa menarik kesimpulan Aldi dan Siti pasangannya 1, kemudian Aldi dan Ruby 2, Rido dan Siti 3, Rido dan Ruby, Sufyan dan Siti, Sufyan dan Ruby. Jadi ada 6. Cara seperti ini dinamakan cara diagram pohon. Kemudian ada cara tabel. Jadi kita bikin tabel, ini yang vertikal diisi nama calon ketua, yang horizontal diisi nama calon sekretaris. Masing-masing dipasangkan seperti ini. Aldi ditarik dengan Ruby, Aldi ditarik dengan Ruby. Next, Rido dengan Siti, Rido dengan Ruby, dan seterusnya. Cara yang ketiga itu ada cara pasangan berurutan. Nah, kalian pasti tidak asing dengan bentuk seperti ini. Ini mirip fungsi. Yang ini domain, yang ini kodomain.
Yang kiri diisi dengan nama ketua, kemudian yang kanan diisi dengan nama sekretaris. Masing-masing dari nama ketua dan sekretaris itu diberi tanda garis, dipasangkan Aldi dengan Siti, Aldi dengan Ruby, dan seterusnya. Nanti kita akan menghasilkan 6 garis, yang artinya itu adalah 6 pasangan. Next. Nah, pencacahan sendiri alias perhitungan sendiri itu mempunyai aturan. Jadi nggak semua permasalahan matematika tentang pencacahan itu bisa dikalikan dengan cara yang tadi. Ada cara lain. Nah, apa saja caranya? Maksudnya apa saja aturannya? Yang pertama, itu ada kaidah perkalian. Yang kedua, ada permutasi. Yang ketiga, ada kombinasi. Jadi ada 3 aturan pencacahan atau 3 aturan perhitungan. Kaidah perkalian itu adalah pencacahan dengan mengalihkan pilihan-pilihan yang ada. Contohnya adalah kasus yang baru saja kita selesaikan. Ada 3 pilihan ketua, ada 2 pilihan sekretaris. Kita kalikan hasilkan 6 pasangan. Nah, itu berarti soal yang tadi itu menggunakan kaidah perkalian. Nah, kemudian permutasi dan kombinasi itu apa? Kalau permutasi itu adalah banyaknya urutan kejadian, berarti ada kejadian yang berurutan, yang mungkin dari R kejadian, yang diambil dari N kejadian yang berbeda, dan memperhatikan urutannya. Tik-tok, pasti pusing. Next, ada kombinasi. Banyaknya susunan kejadian yang mungkin dari R kejadian yang diambil dari N kejadian yang berbeda tanpa memperhatikan urutannya. Jadi antara permutasi dan kombinasi itu perbedaannya adalah kalau permutasi itu memperhatikan urutannya, kalau kombinasi tanpa memperhatikan urutan. Pasti di sini kalian bingung. Saya yakin 100% kalian pasti bingung dengan permutasi dan kombinasi. Kalau kaidah perkalian, saya yakin kalian bisa. Tidak apa-apa, nanti kita akan bahas dengan contoh. Kita masuk dulu ke kaidah perkalian. Nah, ini soal yang tadi. Penyelesaiannya seperti ini, gampang sekali. Nah, di sini ada soal tentang kaidah perkalian yang lain. Soalnya seperti ini, jalan yang ditempuh dari kota A ke kota B sebanyak 4 jalan, sedangkan jalan yang ditempuh dari B ke C itu ada 3 jalan. Jika saya ingin pergi dari A ke C, berapakah banyak pilihan jalan yang bisa saya ambil? Berarti kita menggunakan kaidah perkalian. Penyelesaiannya seperti ini. Berarti pilihan dari A ke B tadi ada 4, dikalikan dengan pilihan dari B ke C, ada 3, 4 kali 3, 12. Berarti saya punya 12 pilihan jalan untuk menuju ke C dari kota A. Gampang sekali. Next. Nah, sekarang permutasi. Sebelum kalian belajar permutasi, kalian harus kenal dulu yang namanya faktorial. Apa sih itu faktorial? Nah, di sini ada simbol 5 tanda seru. Berarti dibaca 5 faktorial. Perlu dicatat, faktorial di sini tandanya adalah tanda seru. Berarti kalau 5 tanda seru dibaca 5 faktorial. Ingat ya. Nah, menghitung faktorial sendiri caranya seperti ini. Ada 5 faktorial, itu artinya 5 dikali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Jadi bilangan itu dikalikan dengan bilangan-bilangan sebelum bilangan yang difaktorialkan. Kalau 3 faktorial, berarti 3 dikali 2 dikali 1. Kalau 6 faktorial, berarti 6 dikali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, dan begitu seterusnya. Dikalikan mundur. Nah, di sini perlu dicatat, kalau 1 faktorial itu nilainya 1. Kalau 0 faktorial itu nilainya bukan 0, tapi 0 faktorial sama dengan 1. Nah, di sini pengecualian untuk 0. Silakan ditulis dulu. Nah, ini bentuk umum perhitungan dari faktorial. Misalkan n adalah suatu bilangan bulat lebih dari 1, maka n faktorial, maaf ini keliru, maka n faktorial sama dengan n dikali n-1, angkanya turun 1, dikali n-2, turun 1 lagi, dikali n-3, dikali bla bla bla, sampai ketemu dikali 2 dikali 1, sampai angka 1.
Nah, kalau n plus 1 faktorial sendiri berarti nanti perhitungannya n plus 1 dikali turun 1 n, turun 1 lagi berarti dikali n min 1, dikali n min 2, dan seterusnya. Atau bentuk singkatnya adalah n plus 1 dikali n faktorial, seperti itu. Nah, ini pengertian dari permutasi. Permutasi sendiri dirumuskan seperti ini, P buka kurung n, r sama dengan n faktorial per n min r faktorial. Ini silakan dicatat. Mungkin kalian masih bingung, tidak apa-apa, nanti kita bahas menggunakan contoh soal. Pusing ya? Tidak apa-apa. Next, ini ada contoh kasus dari permutasi. Silakan dibaca. Kelas 12 MIPA 4 beranggotakan 35 siswa. Akan memilih 3 siswa untuk menjadi pengurus kelas, ketua, sekretaris, dan bendahara. Semua siswa berkesempatan yang sama untuk menjadi pengurus. Tentukan banyaknya pilihan 3 siswa yang ada. Jadi nanti kita akan mengambil 3 siswa dari 35 siswa. Pertanyaannya, berapa kemungkinan kita mengambil 3 siswa untuk menjadi ketua, sekretaris, bendahara? Jadi semisal ada huruf A sampai Z, kemudian kita akan mengambil 3 huruf. Bisa ABC, bisa ABD, bisa ABE, bisa XYZ, bisa XYA, nah, dan begitu seterusnya. Kita akan menghitung banyaknya pasangan 3 itu tadi. Dengan catatan, kalau semisal si A jadi ketua, si B jadi sekretaris, si C jadi bendahara, ini nanti akan berbeda, dihitung berbeda jika si B jadi ketua, si C jadi bendahara, si A jadi sekretaris. Bingung nggak? Jadi kalau dia itu beda jabatan, dia dihitung 2 kejadian yang berbeda, 2 pilihan yang berbeda. Meskipun sama-sama, misalkan si A, si B, si C, kan sama-sama 1. Tapi kalau si A itu ketua, B itu sekretaris, C itu bendahara, dengan si A itu sekretaris, B itu ketua, C bendahara, dia akan menghasilkan 2 pilihan yang berbeda. 3 anak yang sama dengan 2 pilihan yang berbeda, karena jabatannya berbeda, urutannya berbeda. Itu kita bisa menggunakan permutasi. Next, penyelesaiannya, ini kan 3 siswa akan diambil dari 35 siswa, sehingga R-nya nanti bernilai 3, N-nya bernilai 35. Berarti PNR-nya P35,3. Kita masukkan 35 faktorial dibagi 35 dikurangi 3 faktorial. 35 faktorial ditulis lagi. 35 dikurangi 3 menghasilkan 32 faktorial. Kita hitung 35 faktorial itu artinya 35 kali 34 kali 33 kali 32 faktorial. Kalau ditulis semuanya boleh, tapi ini menghemat tempat ya. Dibagi 32 faktorial. Di sini 32-nya tidak saya uraikan karena nanti bisa dicoret yang bawah dengan yang atas. Seret-seret hilang. Hanya meninggalkan 35 dikali 34 dikali 33. Kita hitung perkaliannya menghasilkan 39.270. Wow, banyak sekali. Berarti banyaknya pilihan 3 siswa untuk menjadi ketua, sekretaris, dan bendahara itu ada 39.270 pilihan. Percaya nggak? Kalau nggak percaya silahkan dihitung sendiri ya, kalian susun sendiri sampai Lebaran nggak selesai. Next. Nah itu. Nah, mumpung masih anget-anget, silahkan kalian kerjakan latihan ini untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang telah Bu Titin jelaskan. Nah, ada 3 soal. Silahkan screenshot lalu tulis di buku dan dikerjakan. Ketiga soal ini menggunakan rumus permutasi. Jadi kalian bisa menggunakan rumus permutasi PNR. Nah ya.
Dari materi yang telah Bu Titin jelaskan, apakah ada bagian yang masih dibingungkan atau bagian yang kurang dipahami? Silahkan kalian tulis di buku tulis, atau kalian tulis di kolom GCR, atau kalian tulis di kolom komentar YouTube, dan nanti akan Bu Titin jawab satu persatu. Jangan lupa untuk latihannya kalian kerjakan, kemudian kalian upload melalui GCR. Jika kesulitan silahkan kirim ke nomor WA Bu Titin. Demikian pelajaran hari ini. Selamat mengerjakan latihan dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Oh ya, video pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang permutasi dan jenis-jenis permutasi. Kalau ini kan permutasi secara umum. Nanti minggu depan kita akan belajar tentang jenis-jenis permutasi dan kita akan belajar tentang kombinasi. Udah gak sabar ya. Sampai jumpa minggu depan dan bye-bye.